Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Dan jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah cara kita menasihati saudara kita jika saudara kita ada yang berbuat dosa. Pertama, urut-urutannya jelas ya. Tegurlah di bawah 4 mata. Jadi saudara yang tahu, biasanya saudara yang dekat itu tahu ya, kalau ada temannya, saudara temannya, dalam arti ini teman, tapi saudara seiman maksud saya, kalau ada yang berdosa, biasanya orang yang terdekat itu tahu. Nah, nasihatilah dia. Ini bukan berarti dinasihati 1 kali ya, beberapa kali dinasihati, beberapa kali satu lagi begitu. Kalau masih belum, nah menurut ayat ini panggillah teman yang lain, saudara yang lain, 2 atau orang 3 lagi, diberitahu lagi. Ya ini pasti bukan 1 kali juga, berkali-kali nasihati, masih belum bisa lagi, lalu ke jemaat. Nah, pada waktu jemaat masih ngengkel, masih tidak mau mengakui kesalahannya, saudara, itu dikatakan pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Tapi ini sudah berbeda ya. Artinya mereka orang percaya kemudian disuruh Tuhan Yesus memandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi masih saudara ini ya. Nah, pada waktu kita memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, justru kasih kita lebih banyak lagi. Mereka katakanlah, mereka malah belum selamat ya, dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kan tujuan kita kan menjangkau orang yang belum selamat. Sedangkan ini katakanlah sudah selamat tetapi nakal, ya, kita tegur. Jadi memandang sebagai orang tidak mengenal Tuhan itu bukan berarti lalu membenci, lepaskanlah, bukan. Masih kita perhatikan supaya komitmennya benar. Ini perlu kesabaran, hati yang tulus, betul-betul ingin menolong, seperti itu. Nah itu sulit sekali pasti kalau mengeluarkan seseorang yang dalam persekutuan harus didisiplin ini ya, namanya didisiplin. Apalagi zaman sekarang agak sulit ini, nanti kalau dikeluarkan dari gereja satu pindah ke gereja A, dari gereja A pindah ke gereja B dan selanjutnya. Nah ini perlunya etika para gembala. Mungkin para gembala yang bersangkutan bisa omong-omong bagaimana cara menolong saudara kita ini. Lagi-lagi kita mesti kasih dalam ikatan kasih itu karena saudara. Memang itu sulit, tetapi Tuhan menjanjikan di situ
Apa yang kita putuskan itu setuju dengan firman Tuhan. Kalau demikian, keputusan kita yaitu jadi Tuhan apa? Tuhan merestui lah seperti itu. Memang itu sulit melepaskan saudara yang sudah bersekutu bersama-sama kita, tetapi keputusan harus diambil. Dan itu kata ayat 19 itu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Maksudnya jelas adalah permintaan, konteksnya tadi yang kita bicarakan, permintaan untuk melepas saudara atau untuk menerima saudara yang berdosa tadi. Ini sulit sekali. Tetapi sekali lagi, kalau sepakat satu jemaat, apalagi ini 2 atau 3 orang, itu kalau sepakat, itu Tuhan akan menjawab permohonan saudara. Jadi itu cara-cara kita menasihati saudara kita yang jatuh dalam dosa. Kalau menurut urut-urutan ini jelas sekali, cara itu adalah cara yang dikehendaki Tuhan karena Tuhan mengasihi, jalan kasih. Tidak langsung ya, salah langsung diumumkan kepada jemaat, tidak. Berdua dulu 4 mata, baru mengundang nasihat-penasihat yang lain, baru jemaat kalau perlu. Itu mungkin belum sampai di situ kalau zaman sekarang orangnya sudah lari ya. Ya, tapi itulah yang kita hadapi dalam kehidupan bersaudara di dalam gereja atau dalam persekutuan. Itulah keadaannya. Itulah Tuhan memberikan cara dengan kasih. Semoga saudara tidak mengalami ini, tapi kalau mengalami seperti ini, mari kita ingat berempat mata dulu ya, dinasihati secara pribadi dulu, itu pun harus berkali-kali bukan sekali saja. Baru kemudian mengajak orang yang lebih berpengalaman, kemudian baru jemaat satu persekutuan. Keputusan yang sulit akan diambil, tetapi itulah yang dikatakan Tuhan, sehingga kita bisa menjaga persekutuan kita berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih nasihat-Mu untuk kami semua, untuk menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin jatuh dalam dosa. Biarlah kami dengan kasih menasihati mereka sesuai dengan urut-urutan yang telah Tuhan berikan dalam ayat-ayat ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga prokes, pakai masker, jauhi, jaga jarak, maksud saya jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan tinggal di rumah saja kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.